ketakwaan ini yang biasanya para khotib Jumat sebagai salah satu ya pokok utama dalam menyampaikan khutbah Jumatnya adalah ketakwaan. Setelah itu mengajak seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah, menyembah Allah sebagaimana orang-orang sebelum kita sebelumnya dulu, yaitu para siapa? Para nabi. Oleh Nabi Nuh yang di Rasul Allah yang diutus pertama, Nabi Adam punya anak, ya setelah itu berabad-abad, ya kaumnya setelah itu meninggalkan agama yang dibawa Nabi Adam alaihissalam sampai Allah wahyukan dalam Al-Quran, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Ya, yaitu ketika itu tokoh-tokoh yang dalam keadaan meninggal dunia berbarengan diuji oleh Allah, ahli ibadah diuji oleh Allah meninggal bareng sehingga kaumnya sedih. Itu dalam satu riwayat diterangkan oleh Rasulullah SAW pada zamannya Nabi Nuh, sehingga datang iblis menyerupai seorang yang petuah, ya dalam keterangan yang diterangkan oleh Rasulullah SAW yang hadis panjang dulu sempat kita bahas ini. Ya, setelah itu kaumnya terhibur dengan adanya orang tadi memberikan subhan fitnah subhan, sehingga membuat patung-patung di sebelah tempat mereka meninggal dunia, dan terjadilah penyembahan kepada makhluk ketika itu. Maka Allah utus Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa wa la yaghus wa ya'uq. Ini 5 orang soleh ahli ibadah. Lalu itu karena mereka tidak mau ikut, Allah timpakan pada mereka azab banjir bah, ya sampai setinggi gunung banjirnya, sehingga Allah menyuruh Nabi Nuh membuat bahtera perahu. Ya sudah kita sering dengar mungkin guru-guru kita, hanya ini sebagai ya biar kita tetap mengingat kisah-kisah para nabi dulu adalah orang-orang soleh, dan bagaimana kita berusaha ya beribadah, berusaha lagi di bulan-bulan haram. Ada berapa bulan haram? Apa saja? Rojab. Dari awal Muharram, Rojab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Artinya keutamaan ini berlipat juga amalannya, dan juga kalau melakukan dosa juga berlipat. Semoga Allah membuat kita asyudna ila ya amalis soleh, ya Allah mudahkan kita beramal soleh, ya beribadah mengibadati Allah di bulan-bulan haram ini. Dan di awal Dzulhijjah ini banyak bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulai tanggal 1 ya, walaupun di kendaraan ya bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, dibaca di mana ya sesempatnya, kalau bisa ya tidak apa ya. Dan ini sunnahnya, sunnah yang ditinggal oleh kaum muslimin ya, agar supaya kenapa kita ingat kepada Allah yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam, ya Nabi Ibrahim alaihissalam, tauhid, mentauhidkan Allah ya. Di bulan Dzulhijjah ini momentum kita untuk bagaimana kita ini mengikuti mereka ya, siapa? Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ya. Dan kita mengikuti Rasulullah SAW, penerusnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah menyampaikan dakwah tauhid, sehingga ya yang dulunya di Ka'bah itu ada 360 berhala ya. Setiap hari orang-orang jahiliyah itu menyembah berbeda patung kesembahannya. Orang jahiliyah Quraisy itu mereka menyembah patungnya berbeda setiap hari, karena ada 360 berhala sekitar 1 tahun ya, ganti patung begitu. Waliyubillah
Sejak Islam turun, Allah kasih hidayah, mereka menjadi kembali mengibadahi Allah. Dan kita belajar agama ini bagaimana kita meninggal dunia dalam keadaan mengibadahi Allah, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Dan ini sebagai orang ahli tauhid, ya, Allah akan berikan as-sabar kepada mereka, ya, senantiasa istiqomah dalam ketauhidan kepada Allah. Dan kita belajar di kitab tauhid, ya. Dan ini juga masuk salah satu kitab usul salas. Baiklah, kita lanjutkan. Waqaluhu bil adillah. Kemarin pembahasan tentang yaitu al-adillah. Bil adillati jam' dalilun, ya, jamaknya dalilun, ya. Ad-dalilu inda ahli ilmi, ya. Ad-dalil maknanya para ulama, maknanya dalil di kalangan para ulama, maknanya yaitu ma'yarsudu ila matlubi, apa yang menunjukkan seseorang itu kepada yang dia cari, menunjukkan, ya, seseorang kepada yang dia inginkan, cari. Saya mau cari ini, dia tunjukin cari, itu dalil. Saya mau ke tempat ini, gudang yang ada ininya, dicari di sini jalannya, itu maknanya dalil dari segi lughah, bahasa, ya, menunjukkan sesuatu pada orang lain, ya, atau mencari sesuatu dan dia mencari jalannya untuk mendapatkan hal tersebut. Wal adillatu huna fil kalamil musannif laysat maqsurati ala adillatil, ya, sam'iyah, bahwa dalil itu menurut penulis kitab ini, ya, Syekh Ibrahim Ar-Ruhili Ta'ala dalam sejarah beliau, dan juga, ya, Syekh Abdul Razak Hafidhahullah Ta'ala, ya, tidak dibatasi pada dalil, ya, yang dia dengarkan ala bal fatabun bil adillati sam'iyah, ya, bukan tidak batasi dengan tulisan kita, tapi juga pendengaran, ya, ya, mendengarkan sesuatu, ya, apa saja bisa dengarkan, yaitu sam'iyah, sama wahyu Al-Quran dan sunnah, ya, samawi, ya. Bukan hanya itu saja, tapi juga bisa bil adil aqliyah, naqliyah dan aqliyah. Faya'riful 'abdu rabbahu bil adillati sam'iyyah fil kitabi was sunnah. Ini terangkan lagi sama saya. Setelah itu, ya, seorang hendaknya mengenal, mengetahui, mengilmuinya Rabbnya bil adillati sam'iyyati fil kitabi was sunnati, ya, dengan dalil sam'iyah, samawi, yaitu Al-Quran dan sunnah, disebut dalil samawi karena langsung wahyu dari langit. Artinya Allah, ya, mewahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril di langit. Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah istiwa di atasnya. Istiwa maknanya para ulama irtifa', di atas, al-qasd, di atas. Yang kita pahami banyak maknanya di sana. Istiwa yaitu di atas makhluknya, dan ini akidah ahli sunnah. Wa kaifa istiwa, menanyakan istiwanya ini bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Kata siapa ini? Imam Malik. Kita menerangkan tentang istiwanya Allah. Istiwanya maklum diketahui di Al-Quran dan Sunnah, tapi bagaimana, ya, yang menanyakan kaifiyah kaifiyahnya ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Diam, ya, mengimani saja, jangan nanti larat zonanya keluar lagi ke akal, nanti bahaya, jadi mujassimah, ya, menjazamkan Tuhan, menjazamkan Allah sama dengan makhluk. Kita imani, jangan sampai nanti, ya, diperpanjang persoalan ilmu kalam,
ya, akan karena ilmu kalam mantek itu ya, itu hanya dipakai kadang di fikih kalau kias, tapi tidak boleh menyelisihi syariat ketika menganalogkan atau mengkiaskan suatu permasalahan ilmiah dalam pembahasan tentang furu'. Jadi kalau akidah para ulama semua ahlussunnah sepakat tidak ada ikhtilaf akidah istiwanya Allah, mengimani semua. Barakallahu. Bukan diganti istawa, menguasai. Kalau menguasai berarti sudah kalah. Ini bahaya. Kata ini sudah penjabaran secara mantek, yang mantek ilmu kalam yang ditinggalkan oleh para ulama ahli sunnah. Maka Imam Malik mengatakan tidak benar, ya, menanyakan kaifiahnya. Enggak, ini salah satu dalil Ar-Rahman al-Arsyis istawa. Masuk contoh dalil, ya, tentang Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Dan ini kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, tauhid, ya, harus juga pakai dalil, ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya bi ayat ta'amalu bil kauni, ya, bil adillatil aqliyah. Sedangkan tentang dalil aqliyah akal, ya, ya, itu gunanya itu apa? Ayat ta'amala fil kauni, yaitu untuk mengadakan penelitian, perenungan. Dan ini tugasnya ulama, ya, bukan kita baca hasil tulisan para ulama tentang dalil kauni, tentang manfaat lebah, manfaat debu, manfaat sedikit, itu ada kitab, ya, rincian makhluk-makhluk, ya, tentang makhluk-makhluk, ya. Al-hayawanat, hewan, bulunya untuk apa, itu ulama yang harus ada. Kita baca saja. Kalau kita meriset sendiri nanti nggak ada waktu, ya, kajian bisa tutup. Saya mau cari mantap, maka kita tugasnya belajar terus, ya. Yang lebih utama kita belajar dalil, ya, nakli. Al-Quran dan Sunnah fi fahmi sahabat. Ya, semua orang bisa mengatakan Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan paham siapa, pemahaman siapa. Maka di garis bawah itu pemahaman para sahabat, karena mereka khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kaum adalah pada zamanku, kata Rasulullah SAW. Kemudian setelahku, Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begitu, yaitu setelah para sahabat, tabi'in. Dan jaminan sahabat ada di surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dijamin mereka masuk surga para sahabat di surat At-Taubah ayat 100. Kenapa kita kok ikut sahabat-sahabat? Karena muridnya Rasulullah SAW sahabat. Kita tidak akan tahu tentang sholat begini dari para sahabat. Kalau langsung dari Al-Quran bisa menyimpang nanti. Karena di Al-Quran tidak ada tata cara sholat. Bacanya, iftitahnya bagaimana? Nggak ada, Pak. Kita bisa garang sendiri. Kalau ingkar sunnah, ya, orang yang mengingkari sunnah. Dan banyak. Bukan zaman dahulu sudah cukup Al-Quran saja. Ya. Dan terbukti sekarang ini, Pak. Banyak pemahaman ini. Ingkar sunnah bahaya. Ya. Wudu bagaimana, sampai di mana, caranya bagaimana, kayaknya dari itu Umar kita lihat bagaimana sosok muridnya Rasulullah SAW, ya. Dari sahabat Abu Hurairah bagaimana syawahid dari hadis tersebut. Syawahid itu kumpulan hadis yang telah banyak jalurnya satu dalil, tapi maknanya satu dalil, satu makna dalil tersebut, hadis tersebut sama, kumpulan dari para yang meriwayatkan hadis tersebut. Banyak jalurnya tapi maknanya satu. Ini ilmu hadis lagi, bagian ilmu mustalah hadis nanti, ya, kita belajar terus dari ustaz-ustaz kita yang lain. Selanjutnya
Bi adillati yarji'u ila salasa. Ya. Syekh Rasyid bin Ta'ala mengatakan beliau dalil itu merujuk kepada 3 perkara yang harus kita pahami. Ya, dalam memahami apa? An-ta'rifallah. Kita perlu dalil mengenal Allah. Ya. Yang kedua, ta'rifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dalil. Ibadahnya beliau bagaimana, sifat-sifat beliau bagaimana, sifat fisik beliau. Tidak boleh kita ngarang-ngarang ketika mimpi, ya. Kalau mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mimpinya? Ya, kita lihat cocokkan dengan hadis tentang sifat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai, bukan Nabi. Nanti takutnya keriting, misalnya Nabi tidak begitu, tidak keriting. Ya. Lihat bagaimana hadis menceritakan, mengisahkan tentang wajah Nabi SAW. Ya, baiknya supir bukan. Ya, itu ada hadisnya. Kalau terkait tentang misalnya kita bermimpi Nabi, perlu dalil. Tidak semua orang diiyakan mimpinya. Barakallahu fikum. Karena memang agama ini ad-dinu nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Agama itu nasihat. Maknanya bukan memberikan nasihat kepada Allah. Ya, kita beragama ini bagaimana mengikuti Allah dalam ya mengilmui agama tersebut sebagai nasihat. Kalau kita bingung ya dalam beribadah, dalam amalan, maka dari Al-Quran, hanya Allah itu ya, kalam Allah ya. Barakallahu. Kita sudah bahas itu. Selanjutnya kalau Rasulullah SAW, maknanya ad-dalil, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam al-ilm. Ya, ilmu. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ad-dalil qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil itu kata Syekh Rasyid bin Ta'ala dalam kitab ini bahwa Allah berfirman, Rasulullah SAW itu adalah dalil. Ya, kalau katanya bukan katanya siapa? Kaum ulama pun kita harus jelas perkataan ulama siapa. Ya, kalau berkenaan yang perkara-perkara yang khusus, kalau yang umum sudah bisa dengar, ya, dalam sekolah ulama, misalnya saya menulis begitu, sudah umum. Tapi kalau yang khusus mereka tulis, qala ya Ishaq bin Rahawai, qala Sufyan As-Tsauri, rahimahullah, qala ya siapa? Asy-Syafi'i rahimahullah, qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Qaul ini qaulnya ulama. Dan pun qaul itu nanti dilihat dari asal ya, catatan-catatan ulama yang lain. Belajar Islam tambah dalam. Bahasa pun juga begitu, bahasa Arab tambah dalam. Terus belajar kita, ya. Nanti ketika kita meninggal dunia maka dicatat di sana oleh Allah, nilainya sama, ya, belajar agama penuh. Ya, maka kita di sini, ya walaupun kita mungkin satu bait ya tidak selesai, alhamdulillah banyak ya sudah kita selesai kitab-kitab sebagian yang lain, ya. Tapi itu bukan kebanggaan kita. Kita harus punya apa, izzah, ya, punya apa, kekuatan terhadap diri kita sendiri pada Allah, tawadhu'an, ya, jangan merasa bangga dengan ilmu kita, terus belajar, ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, yang takuna hadil ma'rifah mubayyinatun 'alal hawa. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu dalam mengenal Allah, dalam belajar tentang Allah. Tidak boleh pakai akal. Ya, bagaimana kalau tidak sesuai akal bukan Allah, jangan. Bagaimana akal tunduk patuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan menutup akal kita. Ya. Mafhum? Qatamallahu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka, akal mereka tertutup. Aku di sini. Ya.
bahasa Arabnya fasih sekali, tapi nggak dapat akalnya memahami Quran yang Allah turunkan melalui lisan yang mulia Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ya, mengatakan ya, dengan wahyu yang Allah sampaikan ya, lewat saja. Tapi kadang mereka itu karena keindahan sastra bahasa dari balaghah yang ada dalam Al-Quran, karena memang kalau Allah, tapi karena hidayah nggak sampai. Ya, walaupun sudah paham banget lughatul Arabi mahir, fusah, lughatul fusah, sudah fasih, ya, tapi hidayah belum sampai. Maka pentingnya minta hidayah kepada Allah. Tidak terkungkung dalam terus belajar. Ya, al-ilmu bita'allum, ilmu dengan cara belajar, bukan merenung-renung saja. Ya, tapi mengingat-ingat, dihafal, dicerna, ditanyakan kepada asatidzah, ustadz yang lain, ditanya kepada yang lebih tahu, baca lagi, dicari, tidak ikut, ya, tidak mengkulit, ya, ikut-ikutan nggak boleh, ya, harus punya sendiri, bisa ya, memegang sendiri, kecuali memang tidak punya kemampuan terhadap hal tersebut, ya, kekurangan ilmu alatnya dan semacamnya. Barakallahu. Selanjutnya ayo ikhwah, ya, perlu perincian ini memang ada atau pendapat otak kita, roh ini, ya, kok akul di sini, roh di sini. Tempatnya ad-dimag, ya, the brain, the mind, mind the brain, the mind inside the brain, begitu. Ya. Kalau hampir sama, ya, pikiran ada di otak, roh di sini, jadi pendapat-pendapat, ya, hawa, ya. Maka kita harus digarisbawahi, tidak boleh melewati batas syariat. Kalau akalnya keluar, kita jauhi. Ya, Islam begitu. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, perkara-perkara yang goib tidak mampu buatkan. Ya, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, siksa kubur, nggak mampu. Walaupun dicari azab kubur pakai CCTV, pakai frekuensi sonar, apalah hologram, nggak akan mampu karena goib usaha Allah, tidak mampu, akan nggak mampu. Kalau sudah mampu, bukan goib lagi. Jin juga begitu. Jin goib, nggak bisa manusia melihat jin. Tapi kalau tasyakul, jinnya tasyakul, menampakkan diri, hebatnya ini. Dan keadaannya berbeda-beda. Ya, dan telah diwakilkan oleh Al-Imam Al-Amash rahimahullah ta'ala tentang jin ada. Ya, 3 jin makan, ditampakkan kepada beliau pernah. Ya, barakallahu. Selanjutnya, ini perkara-perkara yang goib yang akan tidak mampu. Maka kita tundukkan kolbu ini kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Al-Quran dan dari As-Sunnah tentang yang goib, ya, sirat, ya, goib, padang mahsyar, mizan, akal nggak mampu. Ya, hidup lagi hari berbangkit, akal nggak mampu. Walaupun dirusut bagaimanapun, ya, paling ya diterangkan ulama dengan metode-metode ilmiah, ya, tapi akal tidak mampu misalnya. Ya. Maka jangan sampai akal kita melewati wahyu. Ini sebagai seorang muslim, kaidahnya seperti itu. Tapi bagaimana akal tunduk patuh kepada wahyu? Tentunya dengan keilmuan yang benar-benar yang dipahami, ya, oleh para sahabat. Pasti aman, Pak. Ya, tidak mungkin pemahaman sahabat ini merusak manusia, fasad. Tidak mungkin agama Allah ini memberikan kerusakan di muka bumi. Kalau membawa kerusakan di muka bumi adalah tafsir-tafsir yang salah, pemahaman-pemahaman yang salah. Bagaimana Rasulullah SAW menjaga hatta seorang wanita karena tidak mengikat kucing, seekor kucing wanita yang sampai masuk neraka. Ada wanita kasih minum anjing, Rasul
surga. Begitu menghargainya terhadap binatang, apa lagi manusia. Kita nggak boleh membunuh ya orang kafir sembarang, ada ilmunya, nggak boleh. Kafir musta'man nggak boleh, jaga keamanan mereka. Man qatala mu'ahidan lam yajid rahmatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang dijaga keamanan tidak akan mencium bau surga. Dijaga keamanan manusia oleh Allah. Dan jangan menjadikan kita punya pemahaman yang ekstrim, radikal dan semacamnya. Ini menyimpang semua. Ya, maka kita harus jadi apa? Rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya ikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kita suruh taat pemerintah, taat pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum. Ini kaidah asas dalam i'tiqad ahli sunnah, juga masuk akidah. Taatnya kita kepada penguasa. Barakallahu fiikum. Tapi kita tidak arogan, tetap tawadhu, istiqomah begitu. Dan kalau tidak tahu, kita tetaplah tidak boleh mencaci ya sikap kita pada sesama muslim. Sibabul muslim fusuq. Ini dalil. Contoh-contoh dalil dengan muamalah dengan kaum muslimin. Ya barakallahu. Selanjutnya sesuai Allah Taala, hafizahullah Taala bi'adzabirul insan ya fi siratihi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang ingin tahu tentang Rasulullah SAW, dia harus baca sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah SAW harus baca sirahnya Nabi. Dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana adab beliau dalam ketika beliau makan, ketika beliau mau berpakaian, ya, masuk kepada al-khairat, toilet, ya. Ada adab-adabnya. Ketika menghadap dengan istrinya, bersama dengan sahabat-sahabatnya. Maka kalau lihat seseorang, kata Rasulullah, lihatlah ketika dia safar dengan sahabat teman-temannya, ya. Maka kita tentunya bergaul dengan yang baik, ya. Menjadi teman yang baik. Jangan kita menjadi ngajak orang kita, teman kita baik dulu kalau kita belum baik. Jadikan kita baik dulu. Ibda binafsik, mulai dari kita sendiri. Tunjukkan kalau kita memang cinta sunnah, berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa, ya ketakwaannya memang seperti itu. Terus tapi dia berusaha untuk takwaannya memang tidak langsung kayak instan hidup ini. Kita bertakwa Allah kepada Allah tidak instan. Tidak ada instan. Semua butuh proses bertahun-tahun sampai dia meninggal dunia untuk mencapai husnul khotimah. Penuh perjuangan, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sirahnya Nabi kita pelajari dengan baik. Ya, kitab-kitab sirah. Ya. Selanjutnya, fa inna Allahu ma qara'atun siratu. Ya, siapa saja sesungguhnya demi Allah, ya, tidaklah seorang membaca sirahnya Nabi bi'ilsami illa wa jazama annahu yuha ilaihi, maka akan dapat ya nilai wahyu tersebut kepadanya. Wala yumkin an yakuna al-nabi sallallahu alaihi wasallam amanqul fi siratihi illa an wahyi yaqta'u bihi kullu mansuf. Maka ya semua keadaan itu ya tidak didapat dengan suatu hanya kata al-manqul, ya katanya, ya maknanya yang dikatakan fi sirati, tapi dari wahyu, dari kisah-kisah dari siapa ini? Sahabat. Kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat, dari Abu Hurairah, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu, terus Abu Dzar Al-Ghifari bagaimana menceritakan Nabi, Abdullah bin Mas'ud bagaimana menceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bagaimana menceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maimunah radhiyallahu anha bagaimana menceritakan istri-istri beliau. Sebaik-baik kalian yang baik pada istri kalian. Yang belum punya istri banyak berdoa, dikasih istri yang soleh aja. Ya? Tapi kita jadi soleh dulu, terus. Kan nggak bisa, nggak instan juga. Terus begitu.
insya Allah sampai kita meninggal dunia akan jadi soleh. Jangan menganggap kita jadi soleh kalau kita, jangan menganggap dulu, jangan. Kita belum soleh, berusaha aja. Jadi teman-teman yang senang rajin ibadah, senang ke masjid, ya insya Allah ya, akan jadi kebaikan baginya. Dan tidak memfonis-fonis orang, ya, buruk sangka kepada orang. Ya, Nabi begitu sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada orang Yahudi, hatta kepada orang Yahudi mengadakan baju perangnya tadi, ya, walaupun ditarik baju beliau, ya, beliau tidak marah. Kita berat memang, bro. Ini sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang sudah ikhfa ini, ikhfa lihya, pakai lihya, pakai jenggot, ya harus benar-benar berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semampunya. Kalau tidak bisa, semampunya, ya, ikhtiar terus. Tidak perlu sekarang, besoknya. Nah, begitu. Yang penting ada niatan dulu untuk kesana. Itu ikut sunnah, mahabbah sunnah, cinta kepada sunnah. Barakallahu. Selanjutnya, sirah Nabi SAW, contoh dalil. Maka, ya, apa yang ditulis dari para ulama harus ada dalil-dalil konkret tentang sirah Nabi SAW. Wa yakunu dzalika aidan litadbirul aqdizatil lati, ya, ajrahu Allah Ta'ala azza wa jalla ala yadayhi. Juga berkenaan tentang mukjizatnya nanti, ya, harus baca kita, ya. Dan dalil-dalilnya dari para, ya, sahabat Nabi SAW yang ditulis oleh para ulama. Baik, ya, kalau mentadabbur Quran, siapa yang tadabbur Quran, tadabbaru maknanya. Tidak lagi tadabbur maknanya, pahami maknanya, i'rab, ya, satu-satu. Alhamdulillah, ya. Kalau itu bacanya muqatta'ah, tapi kalau lagi baca Quran tidak boleh muqatta'ah terpatah-patah, terpotong-potong, tidak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kalau i'rab boleh, menerjemah tarjim, ya, menerjemahkan, ada ruang tahsin, ada ruang tarjim, ya, ada kelasnya masing-masing. Jadi kalau terjemahnya dipotong-potong gitu, ya, karena kita bukan orang Arab. Hatta orang Arab pun pakai sarah. Ini sarah, ya, matanya tentang akidah tauhid disarah oleh para ulama. Juga hadis, sarah hadisnya bagaimana penjelasannya? Ya, karena bahasa Arab butuh penjelasan bahasa yang dari para ulama yang lain, sehingga kita mafhum. Ya, kalau terjemahan cukup terjemahan saja, nggak perlu penjabaran seperti ini. Penjabaran pun lihat apa ditulis ulama di sini. Ya, selanjutnya, maka di sini, ya, terutama tadabbur makna. Yang kedua, tadabbur tarbiyah, ya, tentang, ya, apa, ya, yang diajarkan apa, fawaid, faidah yang dapat dari Al-Quran yang kita pelajari. Ada satu ayat itu. Bagaimana kita tahu? Dari para mufassir, para tafsir Al-Quran, mulai tafsir At-Tabari, Al-Baghawi, ya, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, tafsir Al-Abbas, ya, dan selanjutnya, As-Samakhsyari. Tapi itu perlu ilmu. Kadang banyak ilmu kalam yang kita mungkin tidak mampu, dan itu ulama, ya, tahu kita tidak ke zona sana. Bagaimana asatid kita menerangkannya? Kita ikuti. Karena kita tidak mampu ilmu kita. Maka jangan nafsir sendiri, bahaya nanti pemahamannya bisa menyimpang. Tentunya ulama yang masyhur dan muktabar, sudah dikenal kitab-kitabnya di kalangan para ulama Ahlussunnah, tafsir Al-Baghawi, ya, Al-Qurtubi, ya, Ibnu Katsir, Al-Imam Abdul Fida Ibnu Katsir Ta'ala, ya. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, tertibu, ya, dan susunannya, lihat susunannya. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, ya, mana mubtada'nya, mana khabar. Ini yang belajar bahasa Arab. Ini isim mausul, isim isyarah, ya, harful mana, harful hurufnya mana, ya, terus dipelajari terus, ya, jangan terus belajar, ya.
Selanjutnya, boleh terjemahan, boleh, ya, tidak ada larangan, boleh, selama sudah diakui oleh para ulama-ulama. Terjemahnya ini ada rekomendasinya kan? Ada rekomendasi ulama, ya. Menerbitkan buku itu nggak sembarangan juga, ya. Maka perlu legitimasi ulama-ulama yang telah masyhur, ya, memang agak mahal buku-buku yang terbitan. Kalau PDF banyak terjemahan siapa nggak tahu, saya terjemahan siapa nggak tahu, yang banyak PDF, ya. Tapi bertanggung jawab nggak menerjemahkannya, ya. Perlu penetapan penerbit. Ini hak cipta, tak boleh kita ngambil hak ciptanya orang, ya, kecuali minta izin, ya. Hakim, ya, tak boleh, ya. Kecuali memang sudah di-share para usaha kita, sudah di-share maknanya sama, silakan ambil maknanya, walaupun tidak menyebutkan nama. Kayak ini sudah di-share, silakan. Yang penting tidak dikurangi dan tidak ditambah, ya. Selanjutnya, tertibnya juga tetap berumai ta'liqu, ya, bitanasibihi, ya. Dan juga tadabbur tentang terkait apa sandarannya, ya. Apakah ada ayat lain dari ayat ini? Nah, bagaimana ulama memberikan sandaran ini? Ini perlu jelas. Bagaimana hadis ini? Apakah ada hadis jalur yang lain, syawahid yang lain? Rijalnya bagaimana di jalur hadisnya? Orang-orang yang melihat hadis sikoh enggak, ya, dobit enggak? Dobit bukan dob. Kalau dob itu, ya, biar pada pasir, ya. Dobitnya bagaimana, ya? Ya, itu ulama. Jadi di ilmu mustalah hadis, ya, ilmu perlu guru, ya. Barakallahu fiik. Ilmu adzalika yakuna illa wahyi wa idza, ya. Dan yang demikian itu, ya, yang tidak ada kecuali didapat dengan wahyu. Nggak bisa kita pakai sandaran yang lain, pakai ilmu alam, ya, tentang Al-Quran. Wasyamsu limustaqorillah, ya, dan matahari beredar di tempat pusat edarnya. Ini bagaimana? Kita lihat tafsirnya Al-Imam Qurtubi tentang bagaimana Al-Imam Mufidah Ibnu Katsir Ta'ala, Al-Baghawi bagaimana rahimahullah ta'ala menafsirkan. Baru nanti, ya, kalaupun ada ilmuwan jangan sampai kita misalnya pakai akal dalam menerjemahkannya, ya, menafsirkannya ini yang dilarang. Nanti dari Al-Quran, ya, tadi contohnya usap sih tadi mustaqorillah, ya, itu bagaimana Rasulullah menyampaikan tentang tafsir hadis ini, tentang ayat ini tadi. Setelah itu para ulama terus begitu, ya, contoh kita mengambil rujukan, ya, karena nasibnya begini. Ilmu adzalika, setelah itu, ya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak alima ada dzalika la yakunu illa wahyi, ya, dan tidak akan diketahui wahyu tersebut yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalika yakunu bi ta'amuli sunnatihi. Juga kita juga dalam mengenal sunnahnya juga begitu, ya. Hadis ini tentang sumu liruyati wa aftiru liruyati fa idza kuntum faqdirullah, misalnya contoh hadis, ya, berpuasa kalian ketika lihat bulan, ya, beridul fitrilah kalian ketika lihat bulan. Bila tidak bisa, rumah ada awan tertutup, tidak derajatnya tidak diketahui derajatnya, ya, faqdirullah, maka adalah dia genapkan 30 hari. Ini contoh bagaimana dari hadis ini para sahabat menerjemahkannya, memahaminya. Setelah itu bagaimana para muridnya sahabat tabi'in menerjemahkan hadis ini. Bukan kita, Pak, tak boleh kita baca rujukan nanti di kitab-kitab mereka. Baru muridnya tabi'in, Al-Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah bagaimana terus. Karena kalau zona mazhab, ya, perlu orang yang berilmu. Kita ini cukup Al-Quran Sunnah, ya, begitu, mudahnya begitu. Tapi kalau bisa terus belajar begitu dan tidak gampang menyalahkan orang, ya. Ini poin, ya. Nanti kalau sudah berbeda paham, nanti udah
Kamu salah, nggak mau bergaul, jangan sampai kita seperti itu. Kita harus punya akhlak yang baik. Ya, tidak semua yang baik itu akan antum dipuji orang. Walaupun antum baik bagaimanapun pasti ada yang mencela. Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang paling mulia di seluruh dunia ini, di muka bumi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi ada yang mencaci Abu Jahal, Abu Lahab, ya orang-orang Quraisy jahiliyah mencaci Nabi SAW. Orang baiknya bagaimana, apalagi kita, Pak. Maka kita ketika muamalah berbuat baik pada seseorang, jangan nunggu puji. Biarpun antum dihina, biasa namanya manusia. Pasti ada yang memuji, pasti ada yang membenci. Tapi kita tidak mengharap itu. Kita mengharap wajah Allah Azza wa Jalla wa ta'ala di yawmul liqa'ati. Dan ini kita bawa sampai mati. Ini gunanya kita paham, ya, tadabbur, baca Al-Quran, ya. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Dibaca ulang-ulang, tadabbur, baca. Apabila tadabbur Qur'ana ala qulubin aqfalha, tidaklah kalian tadabbur Al-Quran, hati kalian buta kepada Allah. Tadabbur, baca berulang-ulang, nanti hafal sendiri. Ya, sahabat ada 9 tahun, ya, hanya beberapa ayat, bawa aja. Tapi itu belajar yang lain, karena cintanya kepada Allah yang baca pun, alias terus. Ya, artinya ketika sholat, sahabat itu baca misalnya Al-Muluk, baca Al-Ikhlas lah itu, ya. Ada baca Al-Adiyat, baca Al-Ikhlas lah itu. Ini Rasul datang kepada Nabi, dia bacaan, tidak apa. Kenapa kamu melakukan ini? Ngelapor sahabat, aku mencintainya yang di dalam, ya. Sahabat, kita nggak boleh buat sendiri, ya. Karena memang dia dibimbing langsung oleh Nabi, dipanggil oleh Rasulullah, lalu diarahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dah dalil, ya. Maka Allah wala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, qasas, atau ghairu dzalik mimma ja'ala lidai katsir minan nas masdar lil istidlal. Ya, maka juga kisah-kisah, ya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah itu dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi, ya, bagaimana kisah Ashabul Kahfi, ya, kisah seorang pemuda Bani Israel yang dikenal dengan Ashabul Ukhdud, ya, sudah kita bahas. Ya. Dan dari sebagian manusia, dari kami maju ilalai kasih minan nas masdar dan juga bukan yang datang dari manusia, ya, tapi perlu dari malam yatasi bil kitab wa sunnah dhalla. Siapa yang tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah maka akan menyimpang. Ya, kalau Quran saja akan menyimpang, tidak cukup, harus pakai hadis dan Sunnah. Ya. Baca sholat yang ada, suruh baca Al-Fatihah di Al-Quran tidak ada. Hanya Allah bilang aqimis sholat dzikri. Jadi kan sholat untuk mengingat, tapi suruh baca Al-Fatihah tidak ada. Mana Allah suruh? Kalau nggak pakai hadis, sudah kita sholat sembarangan. Berdiri sudah cukup. Makanya, nah ini bahaya kalau dah pakai sunnah. Bagaimana Al-Quran tersebut dengan hadis? Maka itu Nabi Sallallahu. Namanya disebut apa itu? Al-hikmah. Ya, al-hikmah kata lain dari kata sunnah. Kalau ada dalam Quran al-hikmah itu sunnah, hukum yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, wa man ra'a usuli bi ghairi tariqi mazhab. Siapa ya tidak mengambil dari jalan tersebut dari keduanya, maka sudah tergelincir, ya, akan tergelincir, jatuh dalam kehidupannya. Tidak tahu yang halal, tidak tahu yang haram, tidak tahu fitnah subhat, tidak tahu tentang fitnah syahwat, ya. Karena perkara kaifa yuram usul ila ilmi usul bi ghairi ma ja'a bil rasul. Bagaimana seseorang akan tahu tentang
agama ini kalau tidak ya datang dari Rasulullah SAW. Ayat hadzal muhal, ya muhal. Kemarin waktu dengan itu juga dengan muhal, tak mungkin, is impossible. Tak bisa kita mengenal Islam tanpa Al-Quran dan Sunnah. Tapi bagaimana kita dapatkan? Dari para sahabat. Bagaimana kita tahu sahabat? Dari para tabi'in. Bagaimana kita tahu dari para ulama? Bagaimana tahu kita dari ulama? Dari para dai-dai, ustaz-ustaz yang menyampaikan. Ini tugasnya kajian dengan menyampaikan dari isi kandungan kajian tersebut, tidak menutupi sedikit pun dan menguranginya isinya yang di dalam, dan menyampaikan dengan penyampaian yang hikmah, tidak menimbulkan ke masyarakat pertikaian, ya, dengan hikmah, dengan ilmu juga, ya, bagaimana Nabi menyampaikannya, ya. Ini penuh rincian banyak, ya. Memang lama kalau perincian, kalau beda dengan belajar kajian mujmal, ya, global secara umum cepat. Jadi kalau mufassal, ya, perinci agak lama memang, ya, perlu rujukan kitab yang lain, dan perlu kesabaran, ya. Dan kita juga insya Allah mudah-mudahan Allah menyabarkan kita semua sampai kita meninggal dunia menghadap kepada Allah dalam keadaan membawa ilmu. Wassallallahu ala nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.